Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 28 Maret 2025, tertulis di dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat 21. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Togihon mahami mulak tuho ale Jahoba, asa saut hami mulak. Pai baru ma arinami, suang songon di Narobi. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ini ada kalanya kita harus menjalani masa-masa sulit, mengalami kepahitan, dan yang membuat kita kehilangan semangat hidup. Dalam keadaan itu terkadang kita merasa sudah jauh dari Tuhan. Semua itu bisa saja terjadi karena keadaan yang tidak kita pahami dan tidak kita mengerti. Tetapi tidak sedikit juga itu kita alami karena dosa dan kesalahan kita. Sama seperti umat Israel yang mengalami kehancuran akibat dosa mereka sendiri dan akhirnya dibuang ke Babel. Tetapi apapun penyebabnya sehingga kita mengalami kepedihan hidup, hari ini firman Tuhan menyadarkan kita bahwa hanya Tuhan yang dapat memulihkan dan membawa kita kembali kepada kehidupan yang baik dan berkenan kepadanya. Untuk lebih memaknai doa pengharapan Yeremia dalam nas kita hari ini, kita perlu memahami kondisi bahwa sesungguhnya jiwanya berkecamuk antara keyakinan akan kuasa Tuhan yang hanya Dialah satu-satunya kekuatan yang sanggup memulihkan kehidupan mereka, dengan sebuah pertanyaan keniscayaan, apakah Tuhan sudah tidak mau menolong, sementara sesungguhnya Dia sanggup? Itu bisa kita temukan dalam dua ayat sebelumnya, yaitu yang dicatat dalam ayat 19 dan ayat 20. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Ini pun juga bisa saja mewakili kondisi hati kita di tengah beban hidup yang mungkin bisa saja kita alami melebihi kemampuan kita mengatasinya. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia berkuasa menolong kita. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, kita juga merasa bahwa Tuhan seolah-olah jauh dan enggan menolong kita. Oleh sebab itu, lewat doa yang penuh dengan pengharapan, Yeremia mengajarkan kita untuk tetap yakin Tuhan adalah satu-satunya Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Dalam keyakinan itu, kita perlu menyelidiki hati kita dan dengan jujur mengaku bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Tidak perlu kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa dosa yang kulakukan? Sebab itu bisa membuat kita kepada pembenaran diri. Dalam kesadaran itulah sahabatku semua, maka kesulitan yang sedang kita alami, mungkin tentang keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau keterpurukan iman, kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa memulihkan diri sendiri. Keadaan buruk dalam hidup kita, bahkan dosa-dosa kita, tidak mengubah kedaulatan dan kasih Tuhan untuk menolong kita. Nyatakanlah kerinduan dalam doa-doa, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Percayalah, Dia akan memulihkan jiwa kita yang terpuruk, karena kasih-Nya selalu tersedia bagi orang-orang yang merindukan campur tangan-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.